social distancing untuk melindungi diri kita. Istilah social distancing sudah akrab di telinga kita karena sering disebut saat ini. Apakah social distancing benar-benar penting? Ya, itu penting untuk melindungi diri kita di tengah pandemi. Menurut CDC, social distancing adalah menjaga jarak aman antara dirimu dan orang yang bukan dari rumahmu. Pemerintah mengajak kita untuk melakukan social distancing di tengah pandemi untuk menghambat atau memutus rantai penyebaran virus corona. Banyak perusahaan dan sekolah tutup dan orang-orang bekerja dan belajar di rumah. Acara-acara yang melibatkan banyak orang juga dilarang. Ini adalah cara-cara untuk mencegah kita dari paparan virus. Beberapa orang berpendapat bahwa selama kita mencuci tangan dan memakai masker, tidak apa-apa untuk pergi keluar atau bahkan pergi berlibur. Tetapi social distancing bisa membantu kita dalam memerangi virus corona. CDC juga mengatakan bahwa social distancing membantu membatasi kesempatan berhubungan dengan permukaan yang terkontaminasi dan orang yang terinfeksi di luar rumah. Hal ini bisa mengingatkan kita bahwa social distancing bukan hal sepele yang orang bisa abaikan. Terakhir, kita harus selalu menjaga jarak setiap kali kita pergi keluar untuk melakukan sesuatu yang penting, sesuatu yang mendesak. Selalu pakai masker dan jaga jarak dengan orang lain. Kita harus menghadiri acara apapun yang melibatkan banyak orang, dan yang terpenting tetap di rumah. Silakan. Okay, good. Ya, kita lihat lihat kalimat. The term social distancing is in our ears, is familiar. Halo, bentar. Ya, kita lihat kalimat pertama. The term social distancing is familiar in our ears. Kalimat ini sebenarnya polanya apa? Tahu? Ini sama enggak kalimat ini dengan pola my mother is happy? Sama enggak? Halo? Sama? Ya, sama ya. Nih, oke. Ya, oke. Kalimat the term social distancing is familiar in our ears. Itu kalimat ini sama enggak dengan my mother is happy? Sama enggak? Sama? Ya, familiar kan sifat. Jadi subjeknya adalah social atau the term social distancing, kemudian to be, kemudian diikuti sifat. Sama kan dengan my mother is happy? Sama enggak dengan he is a doctor? Sama enggak? Sama ya. Jadi kita belajar bahwa mengenal pola kalimat dari kalimat yang ada di teks itu ya, biar lebih mudah dipahami.
sama dengan my mother is a nurse. Apa artinya my mother is a nurse? Apa artinya? Ya, ibu saya perawat. Kalau my mother is nurse apa? Ibu saya kasihan, sedih. Tapi itu bahasa Jawa ya, nurse, bukan bahasa Inggris. My mother is sad. Kemudian my mother is a doctor. Sama kan? Cuma bedanya kalau my mother is happy itu sifat, seperti hanya term social distancing is familiar, itu sifat. Tapi kalau my mother is a doctor itu subject to be diikuti komplemennya yang berupa benda. Sama enggak dengan he is in Jakarta? Pola ini sama enggak? Halo, Anda yang lain? Sama ya, he is in Jakarta. The cat is under the table, ya. The car is in the garage, ya, mobilnya di garasi. Apakah juga sama? Yaitu tadi berarti komplemennya berupa adverb of place, ya, keterangan tempat. Sama enggak pula dengan kalimat my hobby is reading? Sama enggak polanya? The term social distancing is familiar. Sama enggak dengan his hobby is reading? Halo? Sama ya. Itu juga subject to be complement. Komplementnya berupa gerund, ya. Anda tahu gerund? Gerund itu mirip kuda, kakinya 4. Apa itu? Nah, itu bahasa Jawa lagi ya, jarang ya. Gerund itu kata kerja yang fungsinya sebagai benda, sepertinya my father is a doctor, my hobby is reading. Jadi tidak diartikan hobi saya sedang membaca, tapi hobi saya adalah membaca. Sehingga itu sudah kita dapatkan di SD, namun kita dapati di teks-teks ya, yang bisa yang dipakai di SMP, SMA maupun di perguruan tinggi. Padahal polanya sudah ada di SD, yaitu my father is a doctor, my mother is happy, ya. My uncle is in Jakarta. Uncle apa artinya? Paman. Tulisannya uncele, bacanya uncle. Jadi kalau tulisannya muncele, bacanya mangkel, artinya marah. Itu juga bahasa Jawa ya. Kemudian ada lagi to be yang diikuti verb 3 ini. Apa bedanya nih? Apa bedanya dengan is familiar dan is mentioned? Kalau is familiar itu to be diikuti komplement berupa sifat, seperti hanya my mother is happy, sama dengan my father is a doctor, sama dengan my father is in Jakarta, sama dengan my father's hobby is reading atau my hobby is reading. Sementara kalau is atau to be diikuti verb 3 itu tidak diartikan adalah, ya. Seperti my father is a doctor bukan, tapi langsung paket, ya, sebagai paket kata kerja pasif, ya. Bisa are mentioned, is mentioned gitu kalau present, ya, disebut. Kalau kemarin ya was mentioned, kalau akan ya will be, jangan lupa tambah be. Kalau will be mentioned, akan disebut. Kalau telah disebut has been, kalau subjeknya tunggal. Kalau jamak ya have been mentioned, ya. Gitu ya. Kalau sedang disebut is being mentioned. Gitu ya. Jadi sama-sama to be, tapi kalau diikuti verb 3 itu diartikan di. Kemudian ini ada to be lagi muncul di sini, diikuti kata sifat, tetapi setelah itu diikuti to, ya, to verb 1. Kira-kira apa? Ini yang diartikan juga adalah, namun itu rumusnya adalah it. Ya, lihat ini, it diikuti to be, diikuti adjektif, kata sifat. Kemudian kalau tidak ada for us juga tidak masalah, langsung diikuti to verb 1. Ya,
Jadi to be diikuti kata sifat, lalu diikuti to verb 1. It is important to protect ourselves. Contoh yang lain misalnya gimana? Senang jumpa dengan dia. It is nice to meet him. Penting belajar bahasa Inggris setiap hari. It is important to learn English every day. Adapun tambahan for us itu untuk menunjukkan kepada siapa atau siapa yang ditunjuk atau pentingnya bagi siapa. Ya. It is important, jadi bisa for us, for him, for me, for them, for her, ya begitu. Tapi yang pokok adalah it, lihat, sudah betul it, kemudian to be sudah betul, is, kemudian adjective, ya, kemudian to verb 1. Bisa juga important atau adjektifnya diganti noun ya. It is time misalnya, sudah waktunya untuk belajar sekarang. It is time to learn English now. It is time to have session 3 ya, untuk mendapatkan session ketiga. It is my happiness misalnya, itu kalau kata benda. It is my happiness to attend this meeting. Kebahagiaan bagi saya menghadiri pertemuan ini. Oke, good, thank you. Itu penggunaan to be ternyata bisa berupa yang subject to be complement seperti ini, ya, subject to be complement yang bisa complementnya berupa sifat seperti familiar, bisa benda seperti doctor, bisa gerund seperti reading, ya, seperti my hobby is reading. Bisa tempat, misalnya he is in Jakarta. Kemudian lihat is yang diikuti oleh verb 3 itu satu paket, diartikan di. Bisa to be-nya are, contohnya are mentioned. Bisa lampau was mentioned, bisa akan will be, jangan lupa ada be-nya, ya. Bisa telah has been, jangan lupa has been mentioned. Bisa juga to be diikuti adjective, setelah itu diikuti to verb 1, ya. It's important to learn English. It's happy, ya, to meet him. It is urgent, itu adalah penting, ya, to call him now. Gitu ya. Yang lain to be di sini bisa dijumpai dengan fungsi yang mirip. Nah ini people are prohibited. Ini juga kembali ketemu verb 3. To be diikuti verb 3 berarti di, ya, kembali lagi, ya, muncul lagi, yaitu di, langsung diartikan di prohibited. Di prohibited. Di larang. Kemudian ada to be yang diikuti noun. Tetapi sebelumnya ada there, maka diartikan ada. Jangan lupa setiap there yang diikuti to be maka diartikan ada. There are the ways, ada cara-cara. Ada buku, there are some books. Ada berapa siswa di kelas, there are some students in the class, ya. Kemudian kalau telah ada, ya tinggal to be-nya diganti present perfect. There have been some students in the class. Sudah ada beberapa siswa di kelas. There have been some new interesting books in the library. There have been a good book in the library. Telah ada buku bagus di perpus. Ya, telah ada guru baru. There have been, ya, some teachers. Ya, gitu ya. There have been a solution. Telah ada. There has been a solution. Telah ada solusi to the problem. Akan ada, jangan lupa will be, to be-nya menjadi future. There will be, ya, a new teacher in our school. Adanya kemarin ada siswa di kelas itu. There was, ya, a student in the room. Di ruang itu kemarin ada seorang siswa. Gitu ya. Thank you.